Oke, hari ini kita belajar memahami. Kita akan belajar memahami kata sukses, gitu ya. Kata sukses itu kayak apa sih, gitu. Nah, sukses yang kita sama-sama sepakati adalah sukses di Prudential tentunya, gitu ya. Nah, tapi untuk training kali ini saya akan coba untuk tidak memperkecil atau tidak meminimize sukses itu menjadi hanya di Prudential saja. Tapi sukses ini bisa banyak hal, banyak faktor. Kriterianya bisa banyak. Jadi, coba bareng-bareng nih, kan cuma orang 8 doang nih. Ya cuma 8 gitu kan, 8 orang gitu. Yuk kita sama-sama ini deh, sama-sama membuat kriteria deh. Kriteria sukses itu apa sih gitu. Yuk, silakan, ada yang mau berpendapat nggak? Kriteria sukses menurut Anda itu apa sih? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Ayo. Ini kalau cuma 8 orang, nggak ada yang ngomong juga, percuma gitu. Menurut saya sukses itu ketika sudah nggak ada punya hutang, terus apa Sukses yang mau nggak punya utang. apa yang mau dibeli atau apa itu nggak mikir, langsung beli aja gitu. Oke. Nggak punya utang, pingin apa, langsung beli gitu ya? Iya, betul. Itu sukses. Sama apa? Bisa juga membahagiakan orang tua, nggak ada. Maksudnya apa yang diinginkan orang tua kita bisa mewujudkan. Itu. Jadi 3 ya. Kriteria sukses 3 menurut Nurul. Nggak punya utang, mau beli apa aja bisa. Yang ketiga bisa membahagiakan orang yang tersayang, gitu kan? Ya, benar. Gitu ya, itu yang Nurul ya. Oke, noted. Berarti banyak konglomerat belum sukses ya Nurul ya, karena mereka punya utang juga. Iya. Nggak ada orang nggak punya utang. Saya juga punya utang ya, Coach. Nggak ada orang nggak punya utang. Problemnya adalah mereka punya utang dan mereka bisa bayar. Tapi hutangnya kan itu hutang buat modal usaha maksudnya, bukan ya, hutang. Intinya mereka punya utang. Ya, jadi benar. Jangan dikategorikan bahwa utang adalah sesuatu yang negatif. Yang negatif adalah utang untuk konsumtif, itu negatif. Tapi utang untuk produktif bagus dong. Gitu ya. Nanti kita bahas. Jadi untuk kategori utang nanti kita lebih ini dulu deh. Lebih diapain, lebih di kita perjelas dulu nih. Tidak semua utang itu jelek. Ya, tidak semua utang itu jelek. Tetapi tidak semua utang produktif juga bagus gitu ya. Banyak hal yang kita harus hati-hati kita bicara kategori utang. Ya, tapi oke, saya nangkap. Yang lain silakan, apa sih kategori sukses menurut Anda? Silakan. Jangan batasin Prudential ya. Buka aja deh. Apa aja. Sukses menurut saya adalah gitu. Silakan. Ya. Masa cuma Nurul doang yang ngomong nih? Bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Sukses artinya bisa beradaptasi. Bung Londong. Jadi Bung Lon sudah sukses. Hodok sudah sukses. Bisa berenang, bisa berjalan. Itu beradaptasi. Berarti Hodok dan Bung Lon adalah makhluk Tuhan yang paling sukses. Mampu beradaptasi. Maksudnya kalau saya melihat bahwa seseorang bisa sukses itu adalah ketika dia bisa beradaptasi untuk kayak di Prudential gitu kan banyak sekali perubahan, dan ketika dia mampu beradaptasi dengan sekarang ini dari sejak pandemi ada secara digital, secara aturan, dan kan jauh banget tuh progresnya tuh selalu berkembang dan dia mampu beradaptasi. Dan banyak juga saya sendiri ngalamin bahwa ketika saya mengalami dulu sebuah kesuksesan yang saya syukuri, yang pernah kita capai, dan saat ini saya ngerasa bahwa kok aturannya banyak banget ya, kok ini ya. Nah itu barrier itu mungkin mengadaptasi dan bisa menghadapi dirinya sendiri dengan barrier yang sangat kuat, dengan berbagai alasan untuk tidak melakukan yang versi terbaik kita gitu. Karena banyak banget alasannya bahwa Prudential beda ya, itu sih yang saya rasain gitu. Jadi tolong diterjemahkan, Pak. Kalau Nurul tadi adalah bagaimana menuju kesuksesan. Kalau Gita tadi ngomong adalah bagaimana mempertahankan kesuksesan. Gitu ya. Jadi arahnya udah nyampe nih dia. Cuma kok sekarang kok semakin turun ya, gitu ya. Saya nggak bisa mempertahankan, tapi kok semakin lama semakin turun gitu. Untuk mencapai kesuksesan seperti dulu kok kayaknya susah ya, nah gitu.
Nah, kayaknya ada. Jadi ini bukan pertanyaannya, statementnya bukan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan apa sih kriteria sukses gitu ya. Nah, sedangkan yang kita sampaikan adalah curhat. Saya tidak bisa mempertahankan kesuksesan saya gitu kan. Oke, tapi nanti akan saya jawab ya di belakang ya. Oke. Oke. Sip. Yang lain, silakan. Siapa yang ngamuk itu? Ya, Nggi. Kesuksesan itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Suksesnya orang itu berbeda-beda. Artinya sih menurut Anggi, sukses itu ketika kita mencapai apa yang kita inginkan. Ya, seksinya beda lah. Kalau misalnya Anggi sekarang 80 kilo bisa nyampe 60 kilo, itu aja menurut Anggi udah sukses. Gitu sih, Coach. Asik, seksinya beda. Ya dong. Jadi 60 buat Anggi seksi belum tentu 60 buat Coach itu seksi gitu. Contoh kecilnya turun berat badan lah misalnya gitu. Jadi sukses itu ya ketika kita mencapai satu goals, entah yang kecil ataupun yang tinggi gitu. Intinya adalah ketika mencapai goals kita gitu sih, Coach. Oke, sukses adalah tercapai apa yang kita inginkan gitu ya. Kita mau apa tercapai deh, itu sukses gitu ya. Apapun itu keinginan kita. Pengen beli es krim, bisa beli es krim, berarti sukses gitu ya. Karena kan versi orang bahagia itu beda-beda, Coach. Betul. Makanya saya bilang silakan versi sukses menurut Anda kan. Masing-masing pasti beda-beda dong. Ada yang bilang sukses adalah dengan beli es krim, saya bisa beli es krim, bisa makan es krim setiap hari dan tidak naik berat badan, itu sukses. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Itu surga banget sih, Coach. Ada yang bilang begini, saya bisa bangun pagi dan bisa lari pagi, itu sukses. Ada yang ngomong seperti itu juga. Jadi masing-masing kriteria pasti beda-beda kan. Nah, di sini saya mau, makanya bilang bebas kok, Anda boleh ngomong sukses menurut Anda apa saja boleh, karena saya nggak mau Anda membatasi diri sukses di Prudential saja. Sukses di luaran juga boleh kok. Yuk kita buka deh, apa sih kriteria sukses, apa yang sedang Anda inginkan sekarang untuk sebuah kesuksesan, gitu loh. Nah, sukses menurut Anda hari ini tuh apa gitu? Ya, oke. Anggi udah nyampaikan, Gita udah, Nurul udah, yang lain? Yuk. Yuk, yang lain. Yang lain cuma buka Zoom terus tidur gitu ya. Bisa ikut Zoom dan tidak tidur itu sebuah kesuksesan gitu ya. Misalnya begitu ya. Itu salah satu kriteria sukses. Benar. Bisa ikut Zoom, bisa buka kamera, itu sukses. Karena banyak yang ikut Zoom, kameranya dimatiin, ada ngapain gitu kan. Masak lah, ngapain lah gitu kan, atau mungkin tidur lagi lah gitu kan. Buka Shopee. Ya itulah kelihatan kan jadinya. Ya wes, oke. Kalau nggak ada yang mau ngomong, saya mau. Itu adalah suatu keberhasilan, Coach. Ya, Bu Risma. Sukses itu menurut saya itu adalah suatu keberhasilan yang mana ketika kita suatu impian kita tercapai, dan bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Oke, jadi pingin apa bisa, dan keinginan itu membahagiakan banyak orang gitu ya Bu ya. Ingin sesuatu kita bisa dan membahagiakan banyak orang. Iya. Ini saya tukang lagi kerja di belakang jadi agak ribut. Jadi nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Artinya Ibu sudah sukses bisa bayar tukang gitu kan. Nah, kalau dia harus dari rumahnya sendiri, ngerjain sendiri, dia belum sukses. Ibu sudah sukses bisa bayar tukang gitu. Ya. Oke, thank you Bu Risma. Oke. Saya ini ya mute suaranya. Ya, Bu. Halo Coach. Ya, silakan, siapa nih? Heri. Ya. Tambahin Coach. Kalau menurut saya sih sukses itu ya mampu mendeliver apa yang menjadi sebuah harapan, keinginan atau goals yang kita inginkan, lalu bisa menduplikat kepada orang-orang di sekeliling kita, yaitu tim-tim kita. Kalau dari sisi klien ya posisinya kita bisa juga mengedukasi dengan baik apa yang menjadi tujuan dan kepentingan untuk baik diri kita sendiri maupun nasabah tersebut. Saya pikir itu Coach. Mampu mendeliver dengan baik sehingga orang lain itu tergerak untuk memutuskan. Jadi kriteria sukses menurut Heri adalah menginspirasi
menginspirasi orang lain untuk mengikuti langkahnya, gitu ya? Kurang lebihnya seperti itu ya? Iya, Coach. Sehingga Dan- akhirnya nanti gol-gol yang kita harapkan itu bisa tercapai. Oke, menginspirasi semuanya bisa bergerak, tapi semuanya itu timnya Heri, timnya orang lain jangan gitu. Karena kalau orang lain bergerak, ya saya nggak sukses. Suksesnya saya kan Ya, karena maksud mereka tim saya gitu kan. Tim yang lain Jangan- juga sok gitu, nggak ada masalah. Maksudnya setiap orang kan pasti berbeda-beda tuh. Ya, bisa jadi punya opsi lain gitu. Kalau saya berpikirnya bahwa ketika kita mempunyai goals atau punya impian, kita mampu mendeliver dengan baik kepada siapapun sebenarnya. Sehingga hingga akhirnya orang lain pun juga tergerak untuk mengikuti apa yang menjadi apa yang kita sampaikan tadi. Oke. Jadi kayak inilah ya, kayak kredonya Ki Hajar Dewantoro lah ya. Masih inget nggak? Ayo, ini pelajaran SD nih. Ayo, masih inget nggak? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, ya kan? Masih inget nggak ini pelajaran SD nih? Apa nggak pernah SD, langsung SMP ya? Jadi sebagai seorang leader, kita di depan memberikan contoh dan menginspirasi. Sebagai seorang teman, sebagai partner, kita bersama-sama membangun sebuah inisiatif untuk maju. Dan sebagai seorang leader juga yang baik adalah kita di belakang mendorong biar kita sama-sama sukses. Orang yang di belakang kita ikut sukses ya. Jadi itu menurut saya keren banget di kredonya Ki Hajar Dewantoro kan gitu. Ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Cuma yang biasanya ada di SD Impres cuma tulisan tuturi handayani. Depannya nggak ada gitu kan. Akhirnya kan seperti itu. Tapi itu masih itu related banget dengan kehidupan kita sekarang. Kita di depan memberikan contoh sehingga orang menjadi bisa mengikuti langkah kita sekaligus terinspirasi. Yang kedua, di samping kita sebagai pemimpin, di samping kita sebagai seorang leader, tetapi kita juga sebagai teman mereka, sebagai seorang partner mereka yang bersama-sama membangun sebuah inisiatif dan bergerak bersama-sama. Yang terakhir, sebagai seorang leader, itu kita nggak bisa sukses sendiri ya. Seorang leader adalah bersama-sama menarik kesuksesan di depan dan sekaligus mendorong mereka untuk terus mencapai kesuksesan bersama-sama. Itu menurut saya keren banget. Itulah related dengan kehidupan kita sekarang. Intinya lah kita nggak bisa sukses sendiri, kita harus sukses bareng-bareng. Ya, seperti itu ya. Oke, sip, thank you, Heri. Anton tadi ngechatnya direct ke saya nih, Ton. Sekarang ngomong-ngomong deh, tanggung jawab. Kamu udah ngechat itu ke direct saya loh. Yang lainnya nggak bisa baca tuh. Ayo, kamu ngomong sekarang. Harus ngomong ya, Coach? Harus ngomong. Saya merasa berbahagia dan bersyukur. Saya merasa cukup berbahagia dan bersyukur atas apa yang saya lakukan sekarang, sehingga bisa menjadi dasar hidup untuk saya sehingga bisa menjadi dasar kehidupan saya sekarang. Seperti itu, Coach. Gitu. Berarti udah sukses dong sekarang, karena sudah bersyukur dan berbahagia sekarang. Sudah sukses ya? Belum, Coach. Belum. Nikmati. Ya. Menikmati jalan hidup kita gitu ya. Oke, good. Saya sering bilang nih ke keluarga saya gitu ya. Saya kan seneng banget traveling. Saya kan seneng banget jalan. Sama kayak Civiki lah. Kan kita kan dua laki-laki suka ngelayap gitu kan. Nah, saya suka banget ngelayap gitu. Kita bisa 1 bulan bisa 3-4 kali kita ngelayap gitu kan. Kayak kemarin aja 1 bulan kita 2 kali ke Bali. Naik mobil lagi ke Balinya gitu kan. Kadang-kadang anak-anak saya komplain, aduh kapan sampainya nih Pak, lama banget gitu kan. Saya selalu bilang ini, enjoy the trip, nikmati perjalanan. Jangan fokus pada tujuan, karena kalau fokus pada tujuan, kamu merasa perjuangan ini berat, perjalanan ini berat. Tapi fokuslah pada perjalanan, nikmati perjalanan ini. Karena dengan Anda menikmati perjalanan, sukses adalah bonus. Sampai ke tujuan adalah bonus. Karena apa? Perjalanan ini kita nikmati, kita benar-benar merasakan indahnya perjalanan, kebersamaan, kemudian ngobrol kanan kiri, bercanda, ngebully gitu kan. Nah, happy di jalan, kemudian begitu sampai tujuan itu bonus. Jadi tujuannya adalah bonus, gitu ya. Oke, saya suka ngomong begitu. Tapi sebetulnya ya nggak benar juga sih, Karena apa? Biar mereka tuh nggak boring gitu aja sebetulnya tujuannya gitu kan. Mereka nggak mati boring gitu kan. Tapi sebetulnya tujuannya adalah tetap kita kejar. Tujuannya harus kita kejar. Itu yang utama. Tujuan itu harus kita kejar. Jadi buat Anton yang sekarang sudah menikmati, sudah happy, jangan hanya berhenti di happy aja, Ton.
Ya jangan hanya berhenti di situ aja. Harus fokus juga pada ketujuan. Kalau happy nanti duduk kamu, udah oke dah, enak banget sekarang, nggak usah ngapa-ngapain, bisa bangun siang, nggak kayak dulu gitu kan, mau apa aja buka rekening selalu ada duit, ya sudah, artinya kesuksesanmu sudah di situ, gitu kan. Nanti kayak kita, lama-lama turun. Nah, lama-lama kesuksesan itu kan rasanya akan turun, karena apa? Kesuksesan secara finansialnya tetap di situ, tetapi kebutuhan finansialnya naik. Sehingga Anda merasa, saya udah nggak sukses lagi. Padahal nggak juga, kalau dipikir-pikir, dengan berapa tahun yang lalu, tetap loh kita lebih baik dari yang kemarin, gitu kan. Cuma, karena kebutuhan finansial kita naik, jadi kita merasa kayak income kita turun, gitu. Ya, makanya harus terus bergerak, dan terus bergerak. Gitu ya. Sip, thank you Anton. Nugi. Enjoy the process. Nugi Metro House. Nugi Metro House itu siapa sih? Bu Nugi atau Pak Nugi nih? Agent Proventure saya, Coach. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, Pak laki-laki. Rudi namanya, Bang Rudi. Oh, Bang Rudi. Salam kenal, Bang Rudi. Salam kenal dengan saya, Herman. Ya. Ada yang mau disampaikan, Pak Rudi? Atau cuma ngechat doang? Ngechat doang ya? Oke, siap. Yuk, siapa yang belum ngomong nih? Saya nggak akan nunjuk. Siapa aja yang mau pengen ngomong, silakan ngomong. Saya nggak akan batasin. Tapi saya nggak mau nunjuk. Siva, Coach. Yes, Siva. Kalau menurut Siva, mungkin kesuksesan itu ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Suksesan kita Ketika adalah kita orang lain. Kalau Okay. kita kalau bisa menciptakan orang lain menjadi sukses, itu sukses buat Siva, kalau menurut Siva ya. Gitu. Jadi kalau misalkan orang lain itu sukses, kita yang membuat dia sukses, itu artinya kita juga sukses gitu. Terus sukses dan kriteria sukses kalau menurut Siva itu ya itu tadi yang kayak Mbak Gita kan ngomong, ada ups and down-nya gitu. Kalau menurut Siva, kesuksesan itu ya yang abadi gitu. Jadi kalau misalkan masih ada ups and down itu namanya belum sukses gitu. Terus setuju juga sama omongan coach yang barusan nih, yang bilang kalau sebenarnya income kita nggak turun, ada segitu aja, cuman kebutuhannya makin gila gitu. Jadi kita ngerasanya kurang aja terus gitu. Nah itu bener banget gitu, nyata adanya gitu. Jadi memang apa ya, mungkin kriteria sukses itu ya memang kita benar-benar harus bisa, ya mungkin yang pertama untuk kriteria sukses yang masih di awal, mungkin kita nggak boleh terlalu cepat untuk gitu, mau menaikkan standar hidup kita gitu. Jadi kita nikmatin dulu yang naik satu tingkat dulu nih gitu, jangan langsung kita pengen langsung wow gitu. Nah itu akhirnya bikin kita jadi pusing gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya benar-benar yang kriteria kita sukses ya memang harus benar-benar sukses secara apa ya, secara seluruhnya gitu. Bukan cuma sukses yang sementara. Ya, lebay banget. Yeah. Gitu deh coach pokoknya. Sukses yang hakiki gitu ya. Oke. Noted. Nangkap maksudnya. Ya. Kok coachnya hilang? Ya, emang hilang suara saya? Masih hilang nggak suara saya? Ada tapi jadi robot coach. Oh, jadi robot ya? Aman kok. Aman. Atau mungkin saya jadi Iron Man kayak di belakang saya. Nanti ya. Oke. Baik, siap. Thank you, Siva. Sukses di setiap universe. Boleh juga. Di setiap zaman. Boleh juga. Ya, oke. Yes. Saya tidak akan mengkoreksi arti sukses menurut Anda, karena masing-masing pasti punya kriteria sendiri-sendiri. Ya, silakan yakini itu dan kejar kesuksesan menurut Anda. Gitu ya. Cuma kalau boleh usul gitu ya, kesuksesan itu adalah sesuatu yang real gitu ya. Jangan kesuksesan yang sifatnya di awang-awang gitu loh. Sukses adalah bisa membahagiakan orang lain. Pertanyaannya membahagiakan orang lain kan susah. Orangnya seperti apa? Orang lain membahagiakan susah. Ada orang yang dibahagiakan dengan dibeliin es krim dia udah bahagia, ada. Ada orang lain udah dibeliin es krim nggak bahagia, dia baru bahagia setelah diberikan Fortuner misalnya gitu ya. Ada.
Ada juga orang yang sudah dibeliin Fortuner nggak bahagia juga, baru bahagia setelah dibelikan Hermes misalnya gitu. Ada. Jadi masing-masing orang kan kriterianya beda-beda. Jadi akan sulit kalau kita kriteria sukses kok tergantung orang lain gitu loh. Lebih baik kita suksesnya ke diri kita sendiri dulu deh. Ya, ini saran. Saya lagi saran ya. Jangan menggantungkan sebuah kriteria ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri deh. Jadi yuk mulai sekarang kita tata diri kita sendiri, yuk kita bareng-bareng kejar arti sebuah kesuksesan menurut saya untuk diri saya dulu. Itu ya. Setelah Anda bisa sukses untuk diri Anda sendiri, baru ajak orang lain. Syukur-syukur orang lain akan terinspirasi dengan kesuksesan Anda. Atau meskipun Anda belum sukses, tetapi Anda menceritakan sebuah keadaan yang akan membahagiakan. Contoh misalnya gini. Saya mau ke Bali, gitu ya. Temanya hari ini Bali ya. Saya mau ke Bali gitu. Ya. Ada orang yang mungkin belum pernah ke Bali juga, cuma dia dengar-dengar bahwa Bali itu indah. Sementara mereka berdua belum pernah sampai ke Bali, cuma mereka dengar-dengar di Bali itu indah. Apa aja bisa gitu kan. Lihat orang telanjang bisa gitu kan. Mau makan yang haram-haram bisa gitu kan. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu adalah suatu yang mungkin wow gitu loh ya. Mungkin mereka nggak akan ngalamin, cuma ngelihat buat mereka itu sesuatu yang wow gitu. Apa-apa ada, menarik, kemudian sesuatu yang indah gitu kan. Tapi mereka berdua belum pernah sampai ke Bali. Ketika saya bilang, ke Bali yuk, gitu. Yuk. Emang bisa ke Bali? Bisa. Gimana caranya? Gitu kan. Nah, satu orang itu yang mengajak, dia harus menunjukkan, ini loh caranya ke Bali. Nah, pertanyaannya, gue bisa nggak ke Bali? Bisa. Karena gue dikasih tahu begini caranya ke Bali, gitu loh teman-teman ya. Jadi untuk mengajak seseorang menuju kesuksesan tidak mutlak kita harus sukses kok. Jadi tidak mutlak kita harus sukses dulu untuk bisa mengajak orang untuk ikut sukses. Tetapi kalau Anda sudah tahu jalannya menuju sukses, meskipun Anda belum sukses, itu pun bisa mengajak orang untuk ikut. Karena orang kalau bisa mikir, kalau orang punya akal budi, dia bisa melihat, bisa mempertimbangkan apakah yang diceritakan si A ini adalah masuk akal atau tidak. Ketika dia sudah mengatakan, oh masuk akal, berarti gue bisa dong, bisa, yuk jalanin bareng-bareng. So ada teman ada teman perjalanan untuk sampai ke tujuan. Jadi buat teman-teman yang kira-kira yang baru di sini, tidak harus menunggu Anda sukses untuk bisa mengajak orang lain sukses. Anda bisa berbagi cerita kesuksesan bahwa kita bisa bareng-bareng sukses loh. Karena apa? Gua udah dikasih tahu oleh diri gua bahwa sukses adalah begini, caranya pun begini, gitu loh. Ya, oke. Kalau saya gambarkan kurang lebihnya mungkin seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Saya ngomong di RT aja sama Bapak Ibu. Mana sih Zoom? Zoom-nya mana? Zoom-nya. Oh, ini Zoom. Oke, saya akan coba share saya akan share gambar lah ya. Kemarin mana dia? Gambar. Saya lagi mau menggambar. Ya. Gambar. Sebelah dikit ya. Oke. Ini misalnya ini Anda. Ya. Oke. Ini adalah tujuan Anda. Ya. Tujuan Anda di sini. Ini yang kita sebut dengan sukses. Sukses adalah ini. Segitiga itu adalah sukses. Oke. Pertanyaannya adalah, semua orang udah tahu nih, ini suksesnya di sini. Cuma problemnya adalah bagaimana kita mengarah ke sana. So, kalau kita hubungkan dengan judul training hari ini adalah, atau judul sesi hari ini adalah Road to Success. So, kita tahu bahwa untuk menuju ke sana tuh jalannya begini. Gitu ya. Jalannya ke sini. Jadi untuk menuju sukses tuh jalannya begini. Oke. Yang Anda bayangkan, jalannya adalah seperti ini. Tetapi pada prakteknya nggak seperti itu kan. Pada prakteknya nggak lurus, tapi berkelok-kelok, berbelok-belok. Gitu. Nah, oke. Sekarang yuk berandai-andai Anda adalah ini, si A ini, akan menuju ke tingkat kesuksesan. Yuk bareng-bareng kita diskusi. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh seorang untuk sampai ke titik tujuan tadi? Pertama, apa yang harus dia persiapkan? Fokus. Oke, terus
Apalagi? Mental. Persisten. Persistent. Apalagi? Apalagi? Disiplin. Disiplin. Oke. Katakanlah ini Surabaya, ini Medan. Oke. Fokus, mental, persisten, jalan kaki. Sampainya kapan? 5 abad kemudian. Sampainya kapan? Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau kalau Anda di acaranya motivasi, jawabannya ini nih. Fokus, mental, persisten, yakin, yes. Kalau menurut saya ini nggak penting. Kalau menurut saya itu nggak penting. Why? Anda mau ke Medan dari Surabaya, fokus mental, ya udah jalan kaki coba, sampai nggak? Fokus aja. Jangankan sampai ke seruduk mobil yang ada. Jadi Belum asam urat. nah itu. Jadi teman-teman, untuk menuju ke sana, mental iya, tapi hari ini kita nggak bicara mental, kita nggak bicara hal-hal yang sifatnya metafisik deh, gitu ya. Kita bicara yang real aja deh. Kita bicara yang real aja deh. Oleh karena itu saya nggak mau ngomong ini bukan bidang saya, ya. Ini bidangnya para psikolog deh, para motivator ulung deh. Saya bukan motivator ulung. Saya cuma teman berbagi pengalaman aja. Jadi kira-kira apa? Dari Surabaya ke Medan, kira-kira apa yang Anda butuhkan? Kendaraan, that's it. Kita butuh kendaraan yang tepat. Apa lagi? Berhasil mencapai kota yang terdekat dulu. On the way. Ikutin map. Jadi rencana dong. Iya ya. Rencana perjalanan. Gitu kan? Butuh bekal. Butuh bekal, bensin, akomodasi, Yes. duit, operasional. Wah, ini kayaknya Pak Rudi sopir ekspedisi, hafal banget ya. Betul Pak, butuh bekal. Bekalnya untuk apa? Buat makan, buat logistik lah ya, buat makan maupun buat bensin gitu ya. Oke. Yang lain, butuh apa lagi? Strategi rencana perjalanan sama. Apalagi teman-teman? Untuk sampai ke sana butuh apa lagi? Strategi yang tepat sama dengan rencana perjalanan ya. Jadi misalnya, Anda dari Surabaya ke Medan, lihat dulu kendaraannya apa. Kalau kendaraannya pesawat, don't worry, itu 2 jam selesai, gitu kan? Tapi kalau kendaraannya adalah kapal kira-kira Surabaya Medan berapa hari? Bisa 3 hari, 4 hari. Kalau kendaraannya adalah mobil, berapa lama? Dari Surabaya ke Jakarta mungkin 1 hari 1 malam. Kalau Anda tidak terbiasa nyetir jarak jauh mungkin 1 hari 1 malam. Dari Jakarta Merak sampai ke Medan berapa lama? Mungkin 2 hari. Jadi kurang lebih sama kayak kapal 3 hari 4 hari sampai. Kalau Anda naik bus, Anda harus tahu busnya dari Surabaya Medan itu dari terminal apa, stop over-nya di mana, kemudian apakah ada yang langsung atau harus pindah-pindah. So, kita harus tentukan dulu kendaraannya dulu. Kendaraannya apa? Rencana perjalanannya seperti apa? Karena berbeda moda transportasinya, berbeda rencana perjalanannya. Betul ya? Yang kedua yang berikutnya adalah bekal. Bekal artinya kita bicara logistik. Kendaraannya itu butuh bahan bakar nggak? Butuh bahan bakar nggak? Nah, bahan bakarnya itu bisa dibeli di mana gitu. Ya. Yang lain, ada yang punya pendapat kira-kira? Selain ini apa lagi? Yang dibutuhkan apa? Untuk sampai ke tujuan? Niat. Ayo, yang lain. Jangan ngomong niat, mental, fokus ya. Itu urusannya para motivator deh. Kita bicara teknis aja deh. Anda mau jalan butuhnya apa? Teman. Teman, tergantung, Bu. Teman itu tergantung dari moda transportasi yang mau kita pakai. Kalau niatmu adalah naik pesawat, kamu nggak butuh teman. Kamu cuma butuh duit. Sampai tuh, cepat.
Tapi kalau niatmu ke sana naik kendaraan bermotor, kamu mungkin butuh teman karena gantian nyetir. Ya nggak? Gantian nyetir dan bareng-bareng patungan beli bensin. Gitu ya. Nah, so untuk menuju ke sana, yang pertama yang dibutuhkan adalah kita tentukan dulu kendaraannya apa. Setelah kendaraannya Anda udah tahu apa, yang kedua rencana perjalanannya akan ngikutin moda yang akan Anda pakai. Nah, rencana perjalanan dan moda transportasi yang Anda pakai itu menentukan bekalnya berapa. Kalau pesawat otomatis yang kamu butuhkan adalah tiket untuk beli pesawat. Kemudian sampai di tujuan, berarti kamu butuh taksi. Kemudian nanti menginapnya di mana. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, katakanlah ini adalah rencana perjalanan bukan return, tapi cuma one way, ya. Karena kita kan mau menuju ke sana dan kita stay di sana. Kita nggak mau balik lagi ke Surabaya. Dari Surabaya ke Medan dan sudah kita stay di Medan, tidak balik lagi ke Surabaya. Tapi terus bertahan di sana. Jadi kita tidak memikirkan rencana pulangnya seperti apa. Kita rencana adalah bagaimana kita stay di Medan dan kita tetap bertahan di Medan. Nah, artinya kita di sini adalah sebuah rencana untuk pindah tempat ke sana. Jadi ada dari pertama dari Surabaya, dari titik awal kita berpikir bahwa kita harus mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan bekalnya untuk sampai di tujuan. Kemudian yang kedua, rencana berikutnya adalah kalau untuk bertahan di sana, berarti apa yang harus saya lakukan di sana? Dengan situasi yang baru, dengan situasi masyarakat yang berbeda, dengan mungkin biaya hidup yang berbeda, dengan tingkat tingkat masyarakat yang berbeda. Mungkin di Surabaya beli makan karena Anda sudah terbiasa, Anda tahu makan nasi rawon, Anda tahu. Tapi begitu di Medan, di sana makannya adanya kue tiaw apa segala macam. Nah, mungkin harganya kan mungkin berbeda, mungkin lebih mahal atau bahkan mungkin lebih murah. Atau mungkin juga mencarinya juga akan lebih sulit. Di tempat yang baru tentunya adalah kita harus adaptasi dengan tempat yang baru juga. Nah, ini sama persis dengan rencana kehidupan kita, teman-teman. Kita sekarang ada di sini nih, titik awal. Kita di sini adalah titik awal, kalau saya boleh ganti. Ini titik awal. Kita mau menuju ke tingkat kesuksesan di sini. Dan kita maunya setelah di sini kita nggak balik lagi. Kita nggak mau setelah sini kita turun lagi ke titik semula. Kita nggak mau. Kita maunya tetap bertahan di sana. Syukur-syukur setelah sampai titik yang kesuksesan pertama, itu menuju pada kesuksesan yang berikutnya. Kita bikin lagi dengan kendaraan yang berbeda lagi, dengan rencana perjalanan yang berbeda lagi, dengan bekal yang berbeda lagi. Ya, atau kalau kendaraannya tetap sama, berarti kendaraannya apa yang harus kita upgrade di kendaraan itu? Karena untuk menuju dari A ke B, mungkin kendaraan kita cukup, tapi begitu dari B ke C, kendaraan kita sudah nggak cukup. Artinya kendaraan itu harus kita upgrade kendaraannya, gitu ya. Nah, hal ini harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, banyak di antara kita, begitu dari A ke titik B, setelah sampai di titik B, Anda istirahat. Capek lah, istirahat dulu. Tarik handrem, istirahat sebentar, merem. Akhirnya selesai. Anda bangun-bangun, Anda tidak sadar kendaraan Anda sudah masuk jurang. Oke, yuk kita sekarang analogikan ini menjadi sebuah perjalanan kita di Prudential. Oke, kendaraannya apa sih kendaraannya? Kendaraan menuju sukses di Prudential apa sih kendaraannya? Kendaraan kita apa sih sebetulnya? Halo? Saya ngomong sendiri ya? Shinkansen. Wow. Shinkansen. Emang di Prudential ada Shinkansen? Iya kan maksudnya fast. Nggak, kalau kita secara Prudential, kendaraan kita apa sebetulnya kendaraan kita? Kendaraan kita menuju sukses apa sih di Prudential? Jangan ngomong Prudential, karena kita Prudential. Selling dan rekrut. Selling dan rekrut. Oke. Saya kok nggak setuju ya. Kendaraan kita adalah jenjang karir. Kendaraan kita itu jenjang karir. Jenjang karir itu adalah begitu kita mengikuti jenjang karir, maka kita akan sampai ke tujuan. Terus, kendaraan ini bisa berjalan. Butuh bensin atau bahan bakar. Bahan bakarnya apa sih? Bahan bakarnya apa sih? Closing. Produksi. Lebih spesifik lagi coba. Lebih spesifik lagi coba. API. API.
bahan bakar kita adalah pemahaman kita tentang produk kita. Bukan, Pak. Bahan bakar kita adalah api atau komisi, Pak. Ya, itu maksud closing. Kalau kita nggak punya api, kendaraan kita nggak jalan loh. Betul nggak sih? Closing kalau belum bayar nggak ikut. Closing kalau kalau habis itu lapse juga sama juga. So bahan bakar kita adalah api dan komisi. Ya. Api untuk naik, komisi untuk kita hidup gitu loh. Oke, rencana perjalanan kita apa sih? Rencana perjalanan? Rencana perjalanan kita apa sih? AD. Oh, tadi jenjang karir deh. Goal setting ya, Coach. Rencana perjalanan goal setting. Iya kan, goal setting. Oke, sekarang kita goal setting ya. Oke, hari pertama sampai hari terakhir kita, katakanlah hari pertama hari ini. Hari terakhirnya adalah 31 bulan 12. Oke. Nah, kalau kendaraan, katakanlah dari Surabaya ke Medan, pasti ada stop over-nya kan? Ada tempat kita berhenti dan istirahat. Di tempat kita beristirahat adalah satu, kendaraan kita untuk istirahat dulu sambil mengisi bahan bakar. Kita pastikan pada saat kita berhenti di situ ada bahan bakar yang untuk mengisi kita gitu loh. Jadi kita harus tentukan stop over-nya di mana. Misalnya stop over-nya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Kita harus tentukan. Jadi artinya pada bulan tertentu, pada tanggal tertentu saya sudah harus sampai di sini. Pada bulan tertentu, tanggal tertentu, saya harus sampai di sini. Kalau ternyata rencananya harusnya sampai di titik X2 ini, ternyata baru sampai di sini, ya Anda harus speed up. Anda harus menaikkan kecepatan kendaraan Anda agar bisa sampai di X2 itu tepat waktu. Karena semakin Anda tidak ngejar kepada stop over yang Anda rencanakan, biayanya akan semakin mahal. Biaya buat makan, biaya buat nginap. Pasti akan lebih mahal. Nah, ini artinya kita harus tentukan dulu. Nah, kemudian masalah bahan bakar. Bahan bakarnya juga harus pikirkan juga. Apakah bahan bakarnya itu, api dan komisi itu masih relevan nggak dengan kendaraan saya? Oke, jangan sampai sekarang eranya adalah eranya mobil elektrik Anda masih pakai Suzuki Carry. Anda cuma bikin, dulu di situ ada pom bensin. Nah, sekarang pom bensin itu berubah menjadi stasiun pengisian listrik untuk mobil-mobil listrik. Tetap Anda nggak bisa ngisi. Jadi pastikan bahwa bahan bakar yang Anda miliki untuk kendaraan Anda itu masih relevan dengan hari ini. Artinya untuk menghasilkan api dan komisi, pastikan cara untuk mendapatkan bensin tadi adalah masih relevan. Contoh, sekarang eranya digital. Kok masih mengandalkan yang konservatif kayak dulu lah. Janji temu apa segala macam. Belum tentu orang sekarang diajak ketemu mudah. Bisa jadi akan sulit karena masih ada trauma COVID, ya kan? Nah, tetapi orang sekarang sudah lebih mudah untuk diajak bertemu secara digital. So, pastikan Anda menguasai itu, digital secara prospecting maupun digital closing-nya. Sekarang semua platform kita sudah sangat support untuk closing secara digital. Prospek digital pun kita sudah sangat support. Jadi kalau Anda masih menggunakan cara-cara yang konservatif, ya sudah ada ketinggalan zaman. Ibaratnya sekarang eranya mobil elektrik, atau sekarang eranya Pertamax Plus gitu ya, atau Pertamax Turbo gitu, mobil Anda masih pakai mobil yang zaman tahun 50-an. Diisi bahan bakar Pertamax Turbo, meledak mobil Anda. Nggak bisa, gitu. Rusak akhirnya. So, kendaraan Anda, jenjang karir Anda pasti tidak akan jadi berantakan ketika bahan bakarnya nggak sesuai dengan kendaraan Anda. So, pastikan bahan bakar itu adalah cocok dengan kendaraan yang Anda miliki. Api yang akan Anda kejar itu, komisi yang akan Anda dapatkan itu harus sesuai dengan kondisi yang kini, saat ini. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya bilang, tergantung kendaraannya. Nah, jenjang karir ini, kendaraan yang Anda naiki itu, bisa nggak Anda kendarain sendiri? Atau harus ada orang lain yang membantu Anda? Pesawat, contohnya. Bisa nggak seorang kapten pilot sendirian? Nggak bisa, dia butuh co-pilot di sebelahnya, atau first officer di sebelahnya. Karena ada beberapa instrumen yang tidak bisa dijangkau oleh seorang pilot sendirian.
Ada instrumen yang di sebelah kanan sana yang hanya bisa dijangkau oleh seorang first officer. Oke. Atau kapal. Bisa nggak seorang nahkoda menjalankan kapal sendiri? Tidak bisa. Dia butuh mualim. Dia butuh ahli mesin yang berada di bawah yang menjalankan kapalnya. Mobil secara prinsip bisa dilakukan sendiri. Pertanyaannya, kuat nggak nyetir sendirian? Oke. Kalau nggak kuat, berarti Anda harus ngajak teman. Gitu kan. Ngajak teman untuk apa? Bergantian nyetir. Nah, ini sama jenjang karir ini. Kendaraan ini kita harus tahu, apakah bisa kita kendarain sendiri atau butuh orang lain untuk bareng-bareng sampai ke tujuan. Oleh karena itu, ajaklah orang lain untuk bersama-sama mencapai sebuah target bersama. Ketika sampai sama-sama sampai tujuan, happy semua dong. Jadi bukan sampai ke tujuan, kemudian teman Anda katakan, oke, thank you ya, aku udah diantarin, udah sana kamu pulang. Nggak seperti itu. Bareng-bareng sampai ke tujuan, setelah itu bareng-bareng menata kehidupan baru di tempat yang baru. Nah, itulah. Jadi kita harus sama-sama kita harus lihat. Dari titik A ke titik B, kita butuh apa? So, road to success adalah satu. Anda harus tentukan kendaraannya. Kendaraannya apa? Jenjang karirnya seperti apa? Kalau Anda asumsi misalnya jenjang karirnya adalah ini untuk ganti halaman baru kayak apa ya caranya ya? Oke. Ya. Kita bicara kendaraan. Jenjang karir kita mengatakan tingkat sukses adalah 12 bulan. 12 bulan. Oke. Ini kalau ini Anda pilih ya ibaratnya Anda naik Innova lah ya. Naik Innova gitu. Tapi kalau mengatakan enggak, saya mau jenjang karir ini saya sampai dalam waktu 3 bulan. Oh, kalau saya bilang ini Ferrari nih. Gitu loh. Jadi Anda sendiri yang menentukan mau seperti apa. Atau kalau misalnya Anda maunya yang agak sedikit berbeda gitu kan. Jenjang karir mengatakan bahwa untuk promosi AAD adalah 300 juta. Saya bilang, enggak, saya nggak mau 300 juta. Saya mau 600 juta. Atau saya mau 1,8 juta M. Karena saya mau PCC misalnya. Oh, berarti ini katakanlah kendaraannya sudah bukan lagi, tapi apa? Misalnya, apa sih? Bugatti. Bugatti Veyron gitu ya. Yang ekstra, super cepat gitu. So, di tangan Anda menentukan apakah kendaraannya mau seperti apakah. Apakah kendaraan biasa-biasa saja atau kendaraan super cepat, Anda yang menentukan. Ya. Otomatis kalau kendaraannya super cepat, bahan bakarnya juga beda. Bahan bakarnya juga 1,8 M. Nah, ini artinya untuk membeli bahan bakar 1,8 M itu juga ekstra mahal, bekalnya harus cukup. Nah, kita bicara bekal sekarang, teman-teman. Bekal. Bekal untuk apa? Untuk beli bensin. Bekal untuk mendatangkan api, untuk mendatangkan komisi. Bekalnya apa? Satu, yang pasti adalah knowledge. Pengetahuan. Yang kedua adalah skill. Ya, yang berikutnya apa? Habit. Atau praktek lapangan. Yang berikutnya apa? Persistence. Nah, ini baru nih kita bicara persistence. Yang berikutnya apa? Kreatif. Kreatif gitu nggak sih tulisannya? Enggak ya, salah ya. Kreatif nggak gitu ya. Kreatif. Apa lagi? Apa lagi teman-teman? Untuk menghasilkan api yang besar atau api yang tidak biasanya, itu butuh apa sih? Butuh apa sih? Di samping knowledge, skill, habit, persistent, kreatif, butuh apa sih? Butuh apa lagi? Silakan. Ada yang mau kasih usulan? Apalagi? Woi, butuh apa lagi? Ini cuek banget nih semuanya nih. Konsisten.
Konsisten, betul. Apalagi? Apalagi? Yuk. Rajin. Hah? Rajin. Rajin sebenarnya masih masuk ke Inovatif. habit sebetulnya sih. Masuknya ke habit sebetulnya rajin. Apa? Inovatif. Kreatif. Ya, kreatif, inovatif sebetulnya mirip. Kreatif adalah sesuatu... Disiplin. Kreatif adalah sesuatu yang menciptakan sesuatu yang baru. Inovatif, sesuatu baru itu jadi duit. Itu inovatif gitu ya sebetulnya gitu. Apa disiplin? Yes, rajin, disiplin itu masuknya ke habit sebetulnya. Ya, rajin, disiplin itu masuknya ke habit. Kami yang baru ini butuh booster, Coach. Apa tuh? Butuh vitamin untuk mendorong kita ini yang baru, khusus saya termasuk yang baru ini selalu butuh booster, Coach. Kadang Butuh suka booster. Iya, apa ya masuknya di situ, Coach ya? Oke. Booster di luar ini, Pak. Nanti saya akan jelasin habis ini. Ya, ini bicaranya ibaratnya ini hard skill-nya nih. Ini hard skill-nya. Jadi skill yang ya hard skill yang kelihatan gitu, ini yang kita butuhin. Knowledge, artinya kita belajar terus. Training, Anda mendapatkan pengetahuan baru. Baik training di KPM, training di kantor pusat, atau training dimanapun Anda mendapatkan pengetahuan baru. Skill adalah pengetahuan tadi dipraktekkan di lapangan. Artinya Anda mendapatkan skill. Skill misalnya apa? Skill skill presentasi, skill termasuk mengoperasionalkan gadget atau device Anda, kemudian skill untuk menghadapi komplain nasabah atau handling objection, itu skill. Skill untuk Anda bisa multitasking, menghadapi begitu banyak kerjaan dalam hari yang sama, itu butuh skill itu. Nah, harus selalu ditingkatkan. Skill itu berhubungan dengan jam terbang. Knowledge berhubungan dengan kerajinan, keseriusan Anda belajar, sedangkan skill ada berhubungan dengan jam terbang. Semakin banyak Anda mempraktekkan itu dalam kehadapan dalam aktivitas harian, maka skill Anda akan terus meningkat. Yang berikutnya adalah habit. Habit adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Nah, ini menentukan kerajinan, disiplin kita, dan hanya kerajinan disiplin ya kalau menurut saya ya, dua hal ini, disiplin dan rajin, dan termasuk juga terencana ya, kalau menurut saya mungkin terencana ya, well planning lah ya. Nah, jadi rajin saja nggak cukup, tapi harus yang terencana dengan baik. Ya, orang bilang bahwa Bruce Lee pernah ngomong, dia lebih takut pada orang yang menguasai satu tendangan tapi dilatih 10.000 kali daripada orang yang memiliki 10.000 macam tendangan tapi masing-masing hanya dilatih sekali. Nah, 10.000 kali itu adalah dilatihnya, berarti skill gitu kan, jam terbang. Tetapi nggak cukup hanya dilatih berkali-kali, tapi terencana gitu. Terencananya adalah ibaratnya kalau sekarang nendangnya, misalnya kalau Bruce Lee ya, nendang misalnya, yang dilatih tendangan gitu. Kalau sekarang tendangannya adalah misalnya menyamping, berarti harus dilatih juga menyamping tapi dengan sudut yang mana, sehingga terencana dengan baik. Lama-lama akan meningkat dan meningkat. Nah, untuk meningkatkan itu butuh habit, butuh kebiasaan baik. So, terencana dengan baik. So, Anda buatlah perencanaan. Aktivitas harian Anda seperti apa sih? Anda mulai apa hari ini? Ya, hari ini belajar apa, besok belajar apa, kemudian evaluasi. Dan repetisi pengulangan itu harus diawasi oleh seorang mentor. Mentornya siapa? Leader Anda tentunya. Kalau Anda Proventure, berarti ada mentor-mentor di Proventure. Kalau Anda bukan Proventure, berarti yang mentor Anda adalah leader Anda. Persisten adalah artinya Anda terus melakukan itu meskipun selalu gagal, terus diulang terus, gigih. Saya kemarin baru nonton sebuah film, bukan film ya, ada sedikit buka Facebook, tiba-tiba muncul ada reel gitu di Instagram, Miss Universe tahun 2015. Dia adalah seorang tentara. Pada usia 19 tahun, ketemu seseorang talent scout gitu, kemudian dia mencari bakat, diajak untuk ikut Miss Universe. Gitu kan. Dia bilang, emang saya bisa, kamu memiliki semuanya. Gitu. Pada tes yang pertama, dia gagal. Bahkan di tingkat negara bagian sendiri, dia gagal. Oleh si mentornya bilang, coba lagi tahun depan. Di tahun kedua, gagal lagi. Di
Di tahun ketiga gagal lagi. Dia sempat mau mundur. Bilang, sekali lagi, coba lagi, sekali lagi, coba lagi. 6 kali dia mencoba dan 6 kali itu pula dia gagal. Ya, nggak bahkan di negara bagian pun dia nggak menang, kalah terus gitu. Sehingga akhirnya dia sempat marah pada si talent scout itu, dia bilang, lu bilang katanya gue bisa sukses, nyatanya bahkan untuk negara bagian ini saya gagal, dia bilang. Si talent bilang ini, coba lagi, sekali lagi, pasti kamu akan menang. 2015 di percobaan dia yang ke-6, ke-7, dia akhirnya berhasil menjadi Miss Pageant gitu ya di negara bagian itu. Bahkan di tahun itu pula dia menjadi Miss Universe Amerika Serikat tahun 2015. So persistence ini adalah berhubungan dengan kegigihan. Meskipun gagal berkali-kali, dia terus ulang dan ulang dan ulang. Ngulangnya itu tentunya dengan ada perbaikan. Nggak sekedar mengulang, tapi melakukan hal yang sama. Itu sama aja kayak keledai. Melakukan hal yang bodoh berulang-ulang. Tetapi mengulang dengan adanya improvement, mengulang dengan adanya sesuatu yang lebih baik. Perubahan-perubahan. Oh, dulu saya gagal lagi, saya upgrade dulu. Nah, hal seperti inilah yang perlu Anda lakukan. Ketika Anda prospek dan ditolak, Anda evaluasi diri Anda. Kok saya ditolak ya? Tadi saya ngomong apa? Catat yang Anda sampaikan dan respon dari prospek Anda seperti apa? Catat. Besoknya jangan ulangi. Ketika Anda prospek dan closing, Anda catat. Poin apa yang membuat orang itu akhirnya setuju dengan statement saya? Itu dicatat. Sehingga dengan itu Anda bisa belajar. Sukses saya dengan saya ngomong apa, saya gagal karena saya ngomong apa gitu. Atau bisa jadi, oh saya janjiannya kepagian, harusnya coba janjiannya agak siang dikit. Oh janjian saya kesiangan, harusnya lebih sore dikit. Oh janjian saya terlalu cepat, harusnya saya janjiannya nanti di pertemuan berikutnya. Nah hal seperti itu harus dicatat. Jadi berulang-ulang terus, persisten, diulang-ulang terus, dengan kebiasaan yang baik, terencana, akhirnya akan otomatis Anda akan punya skill di sana. Tentunya dibarengi dengan konsistensi dan kreativitas. Salah satu kreativitas yang Anda lakukan adalah Anda harus punya banyak modal cerita, punya banyak cara untuk menghubungi seseorang. Tidak bisa hanya by phone terus, tidak hanya dengan WA terus, bisa dengan cara-cara yang lain. Nah, kreativitas Anda ditentukan di sini. Dan ini semuanya dibungkus dengan sebuah konsistensi. Anda konsisten. Konsistennya apa? Konsisten untuk menuju sebuah target bersama, bahwa saya harus sukses dalam waktu tertentu. Apakah dalam 12 bulan, apakah dalam 3 bulan. Anda tentukan. Atau 4 bulan, 5 bulan. So, kendaraan ini yang harus Anda tentukan. Saya pilih kendaraan apa? Pilih kendaraannya, otomatis kendaraan menentukan bensinnya harus seperti apa. Tidak mungkin sebuah mobil bagus, bensinnya adalah Pertalite. Tidak mungkin kendaraan bagus, bensinnya adalah premium. Ya, kalau kendaraan bagus, bensinnya harus Pertamax turbo. Atau mungkin bahkan bensin yang tidak tersedia di pom bensin biasa gitu. Pakai aftur misalnya, kayak pesawat terbang gitu. Jadi semua ini menentukan konsekuensinya. Nah, hal seperti ini harus mulai Anda pikirkan dan Anda pertimbangkan. Bagaimana sih cara agar saya bisa sampai ke tujuan dengan baik? Oke, kembali kepada rencana perjalanan kita. Oke, rencana perjalanan. Bekal. Balik lagi kepada bekal. Bekalnya ini adalah bekal secara material maupun bekal secara imaterial. Material misalnya adalah, tadi kan kalau pekerjaan kita bilang api, ya. Untuk menghasilkan api, apakah hanya benar-benar kita tidak mengeluarkan modal? Pasti keluarin modal dong. Pasti keluarin modal kan? Modalnya apa? Salah satu modalnya adalah ya paling tidak kuota, karena kita kan sekarang eranya era kuota ya. Kita harus punya kuota untuk menghubungi dan berkomunikasi. Yang kedua adalah kita harus punya kemampuan device atau gadget yang bisa kita pakai untuk menghubungi. Jadi kita itu bekal, itu modal gitu kan. Jadi kita harus punya modal untuk membeli device atau gadget atau gawai. Kita juga harus punya modal untuk membeli kuota. Kita juga harus punya modal untuk memantaskan diri, ya. Karena nggak mungkin cuma semuanya pakai handphone doang. Suatu saat kita pasti harus ketemu, ya. Ketemunya seperti apa? Bisa jadi ketemu by Zoom, video call, atau tatap muka. Nah, kalau tatap muka berarti artinya kita harus memantaskan diri untuk bertemu dengan seseorang.
Nah, memantaskan diri bertemu seseorang ini kita harus melihat bahwa dia harus melihat first impression-nya dia adalah saya seorang profesional. Nah, pastikan diri Anda adalah seorang profesional. Terlihat seperti seorang profesional. Meskipun Anda mungkin belum sampai ke level profesional, tapi paling tidak Anda terlihat sebagai seorang profesional. Ada caranya. Ya, ada caranya, ada brandingnya, sehingga Anda terlihat seorang profesional. Nah, bekal ini, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus adakan. Nah, termasuk bekal imaterial adalah waktu, Bapak Ibu. Ya, waktu Anda harus persiapkan dari sekarang. Kalau untuk mendatangkan api sekian, karena api itu merupakan bahan bakar saya menuju kesuksesan, artinya saya harus menyiapkan waktu yang cukup. Waktu yang cukup untuk apa? Untuk belajar, untuk mempraktekkan ilmu saya, dan waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas harian sesuai dengan rencana perjalanan saya. Kalau Anda sudah menjalankan itu semua, niscaya Anda pasti akan sampai ke tujuan kok. Sampai ke tujuan itu ada sebuah hal wajar, sebuah kewajaran Anda akan sampai ke sana. Ya, karena apa? Kendaraannya sudah miliki. Yang kedua, Anda sudah punya bahan bakarnya. Untuk membeli bahan bakar pun Anda sudah punya modal. Modalnya diri Anda sendiri maupun modal material. Yang berikutnya, Anda sudah punya rencana perjalanan. Anda tahu di mana harus berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar, dan selanjutnya Anda tancap gas lagi. Dan Anda tahu di mana tempat-tempat yang kira-kira berbahaya. Ya, kalau misalnya kalau perjalanan darat gitu kan, kalau misalnya contoh ya dari Jakarta mau ke Bali misalnya. Ya, bagi orang yang belum pernah ke Bali kan kita nggak ngerti. Mungkin kalau dari Jakarta sampai Semarang orang udah ngerti lah ya. Tapi kalau dari Semarang sampai ke Bali mungkin masih banyak yang belum tahu. Begitu keluar Semarang, jalan tolnya langsung naik turun. Belok-belok naik turun, itu berbahaya sekali. Pastikan kendaraannya remnya benar. Ya. Kemudian Anda harus tahu juga, di tol itu berapa lama, berapa panjang di situ ada pom bensin. Oke, dan pastikan juga Anda tahu di tol mana yang itu rawan macet. Karena kalau Anda bensinnya tidak siap dan macet, itu repot banget. Kehabisan bensin di jalan tol, itu repotnya minta ampun. Oke, pastikan Anda tahu tempat-tempat. Kemudian Anda juga harus tahu tempat-tempat yang rawan longsor, rawan kecelakaan. Misalnya, Anda ke Bali, ternyata tol cuma sampai ke Probolinggo Timur. Dari Probolinggo Timur sampai ke Bali, Anda mau nggak harus lewat jalan non-tol. Harus lewat Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, gitu kan, sampai ke Banyuwangi. Nah, untuk menuju ke sana, harus lewat hutan, naik turun jalannya. Jangan sampai Anda main jalan saja, sampai di sana tengah malam. Sampai di tengah misalnya di Baluran gitu, di Taman Nasional Baluran, sepinya minta ampun, Anda sendirian, tiba-tiba bannya pecah. Wah, itu repotnya minta ampun. Kalau tahu pun nggak ada rampok, monyetnya banyak banget. Ya, Anda lagi keluar benerin ganti ban, bisa jadi monyetnya masuk ke mobil ngambil handphone Anda. Ya, jadi hati-hati. Kemudian nyebrang selat. Nah, menyeberang selat ini Anda harus tahu cara beli tiketnya seperti apa. Harganya berapa? Apakah 24 jam? Ya. Setelah nyebrang, sampai ke Denpasar, misalnya tujuannya Denpasar, kira-kira masih berapa lama lagi? Jangan sampai tujuannya belum sampai, stamina Anda sudah habis. Anda sudah kehabisan nafas. Ibaratnya Anda baru sampai Q3 di sini nih, Q3, stamina Anda sudah habis. Anda sudah aduh, capek banget. Enggak deh, capek banget. Nah, bisa jadi di Q1, Q2, dan Q3, Anda terlalu ngoyo menggeber kendaraan Anda habis-habisan, tetapi untuk sesuatu yang sebetulnya mubazir. Gitu loh. Misalnya, Anda mau ngejar, niatnya adalah, nanti di Q1 saya harus dapat api sekian juta, sekian ratus juta. Tetapi Anda terlalu fokus pada apa namanya efisiensi misalnya gitu ya. Ini kayaknya kalau ke sana biar cepet nih, bahan bakarnya lebih enak pakai Pertamax turbo nih. Pertamax turbo misalnya gitu. Kemudian akhirnya apa? Bekalnya malah Anda nggak cukup. Mestinya kalau misalnya pakai ini pengandaian. Ternyata bahan modal yang Anda miliki ternyata kurang untuk membeli bahan bakar. Sehingga sampai ke titik ujung ketiga, ya, Q3, Anda sudah kehabisan nafas. Kehabisan nafas, akhirnya
waktunya sudah selesai, Anda tidak sampai ke tujuan. Yang paling menyedihkan, begitu sampai ke tujuan, lewat 1 hari saja, maka yang sudah Anda kumpulkan dari Januari sampai dengan tanggal 31 Desember akan dihitung di reset dari 0 lagi. Ya. Secara komisi tidak ada masalah, tetapi secara hitungan produksi yang Anda kumpulkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tanggal 1 Januari akan di reset jadi 0 lagi. Seperti di Pertamina. Dari 0 lagi ya Pak. Nah, rencana perjalanannya harus baik. Stick to the plan. Tetaplah pada rencana. Kalau Anda meleset dari rencana itu, rencana ini, ya sudah. Bisa jadi Anda kehabisan bensin, bisa jadi Anda kehabisan tenaga, bensinnya habis, tenaga Anda habis, Anda sudah kecapean, dan bisa jadi kendaraan Anda rusak. Rusak parah. Atau bisa jadi begini, ya, yang sering kejadian. Ini sering kejadian. Partner Anda, co-pilot Anda, yang tadinya sepakat di awal perjalanan, berjalan bersama-sama, di tengah jalan mengundurkan diri. Sorry man, gue udah capek, gue nggak bisa nyetir lagi nih, berat buat gue nggak kuat, gue mundur ya. Nah artinya apa? Anda harus mengejar sampai ke tujuan seorang diri ya, seorang diri untuk sampai ke tujuan. Caranya bagaimana? Mau nggak mau Anda harus fokus, harus sendiri ngejar ke sana, atau yang kedua cari pengganti, sopir pengganti, atau teman pengganti, partner pengganti. Banyak cara untuk mengganti teman. Tidak usah meratapi orang yang mengundurkan diri terlalu lama. Percuma Anda meratapi orang yang mengundurkan diri, yang ada kehilangan waktu. Begitu dia mengundurkan diri, oke, good luck for you, tapi gue mau sampai ke tujuan. Saya akan mencari penggantimu. Carilah pengganti. Ya, satu. Atau yang kedua, jangan hanya mengandalkan satu orang. Kalau mengandalkan satu orang di tengah perjalanan, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia kecapean, tiba-tiba dia sakit, ya selesai, wassalam tuh. Oleh karena itu, pastikan kendaraan Anda muat untuk banyak orang. Sehingga kalau ataupun satu mengundurkan diri, masih ada yang lain yang akan bersama-sama menemani Anda dan bersama-sama mencapai tujuan bareng-bareng. Ya, itulah yang ideal dalam perjalanan sukses Anda di Prudential. Jadi, sekali lagi teman-teman, Anda sekarang sudah tahu posisi Anda sekarang di sini. Posisi Anda sekarang di sini. Dan ini adalah tujuan yang akan Anda raih. Tetapi tujuan ini tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa Anda raih. Bisa, hanya tidak mudah. Untuk bisa ke sana, pastikan kendaraannya tepat. Pastikan jenjang karir dan rencana goal setting yang Anda buat itu disesuaikan. Goal setting bukan harga mati, Bapak Ibu. Goal setting adalah sesuatu yang bisa Anda adjust, bisa Anda update. Yang Anda buat dulu pada bulan November tahun lalu, bisa saja Anda rubah di bulan Mei atau di bulan Juni. Ngikutin perkembangan zaman, ngikutin perkembangan keadaan. Kendaraannya Anda sudah tentukan, kemudian rencana perjalanannya sudah Anda tentukan, dan Anda sudah mempersiapkan bahan bakar yang tepat, bekalnya yang tepat. Dan yang pastikan diri Anda kuat membawa kendaraan itu sampai ke tujuan dengan baik. Begitu sampai ke tujuan, selesai. Semuanya akan bertepuk tangan, semuanya akan happy. Nggak cuma Anda, tetapi orang-orang yang Anda ajak, orang-orang yang bersama-sama di kendaraan Anda, semuanya pun akan bahagia. Ya. Setelah sampai tujuan, step pertama selesai. Buat rencana yang baru. Rencana yang baru sekarang. Begitu Anda sekarang sudah sampai di Medan, step yang pertama, Anda buat yang kedua. Bisa sama, oke, saya ulangi ya, ini salah. Bisa jadi setelah Anda sampai di Medan, step pertama. Ya, step pertama. Ini sering banget kejadian di Prudential. Orang sudah sukses, sudah tepuk tangan, sudah bangganya setengah mati. Tiba-tiba tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, hilang. Why? Karena dia tidak bisa mempertahankan kesuksesannya terus bertambah. Dia hanya bertahan. Bertahannya masih oke. Dulu mungkin sebelum di Prudential income-nya hanya 10 juta sebulan. Setahun di Prudential income-nya jadi 20 juta sebulan. Dia merasa bahwa, oh gue udah sukses. Dia udah happy. Karena ukurannya adalah ini. Oke. Perlahan-lahan, biaya hidupnya juga naik. Dulu pada saat 10 juta, dia bisa saving 2 juta per bulan.
Tetapi ketika dia income-nya 20 juta, bahkan dia saving pun nggak bisa. Minus yang ada. Kenapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia tambah. So, nggak ada cara lain, teman-teman. Anda harus naik ke sini. Setiap tahun harus naik. Anda buat rencana perjalanan baru. Anda susun ulang dengan kendaraan yang baru. Kalau saya bilang jenjang karir nggak cuma promosi doang ya, tetapi termasuk juga achievement ya, achievement juga. Buat. Nah, setelah Anda menyesuaikan di tempat yang baru bukan berarti Anda terlalu lama beristirahat, terlalu lama menghela nafas, dan terlalu lama Anda tidur. Ya sudah, lama-lama Anda akan kegerus. Segera, begitu tanggal 1 Januari, buat rencana yang baru, jalankan lagi. Ya, kayaknya kok stres banget. No, enjoy the process. Enjoy the trip. Nikmati perjalanan. Karena kesuksesan adalah semu. Ya, kesuksesan adalah semu, tetapi perjalanan adalah nyata, Bapak Ibu. Ya, ketika Anda menikmati perjalanan, so Anda sudah menikmati perjalanan hidup ini. Ya, kesuksesan itu semu. Kenapa semu? Sekarang Anda mengatakan, gua ada sukses, tapi besok belum tentu Anda sukses. Kenapa Anda bilang sekarang sukses? Karena tagihannya belum datang. Besok begitu tagihannya datang, gila gua, tagihan gua banyak banget. Salah satunya adalah cicilan beli mobil baru. Oke. Tadi Nurul bilang bahwa bebas utang. Saya bilang, semua orang kaya punya utang kok. Nggak ada orang kaya nggak punya utang. Semua orang punya utang. Tetapi utang yang kayak apa? Utang yang baik. Salah satu utang yang baik adalah utang produktif. Oke, beli mobil. Beli mobil itu utang produktif atau utang konsumtif? Tergantung konteksnya, Bapak Ibu. Konteksnya adalah kalau Anda sekarang sudah punya mobil, ya, katakanlah Anda sekarang udah punya Avanza. Avanzanya masih oke, masih bagus, masih bisa jalan jauh, kondisinya masih oke, nggak gampang ngadat. Saya pikir nggak perlu kalau Anda beli Innova, atau nggak perlu Anda beli BMW atau Jaguar atau Mercy, gitu kan? Karena Avanzanya Anda masih oke. Nah, tetapi kalau mobil Anda, atau sekarang Anda belum punya mobil, Anda sekarang masih pakai kendaraan bermotor, sementara Anda sekarang di situasi yang baru, di stage yang baru, maka saya pikir mobil adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Ya, silakan Anda beli mobil. Tetapi mobil itu adalah bukan sebuah konsumtif, kebutuhan konsumtif, tetapi adalah produktif. Karena apa? Dengan mobil yang baru yang Anda miliki, Anda akan semakin lebih luas menjangkau nasabah Anda. Daerah jelajahnya lebih luas. Tingkat kepercayaan diri Anda lebih tinggi. Nah, kalau mobil baru tadi yang Anda beli secara cicilan tadi itu ternyata bisa meningkatkan produktivitas Anda, bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda, why not? Itu utang yang baik. Ada luar sana bilang, daripada beli mobil cicilan, itu sama aja beli 2 mobil. Anda beli mobil 3 tahun, 4 tahun cicilan, itu kalau di total-total, itu Anda dapat 2 mobil. Betul. Tetapi kalau Anda nunggu uangnya terkumpul, jangankan 2 mobil, 1 mobil pun nggak akan kebeli. Gitu kan? Jadi nggak apa-apa Anda beli mobil secara cicilan sekarang pun nggak ada masalah. Yang penting mobil itu membuat Anda menjadi produktif. Yang jadi masalah adalah Anda beli mobil, malah bikin Anda nggak produktif. Ada mobil yang dipakai hanya untuk pamer, ke sana, ke sini, dan tidak ada hasilnya. So, ngapain? Mendingan pakai motor aja. Ya, gitu kan? Oke, jadi teman-teman di sini saya tidak anti utang, tetapi saya juga tidak pro banget pada orang yang beli barang-barang konsumtif untuk sesuatu yang dengan sebetulnya dia konsumtif, cuma berlindung di balik label bahwa ini kan untuk kerjaan saya gitu. Coba jujurlah pada diri Anda sendiri, mobil yang Anda beli secara cicilan itu apakah betul-betul digunakan untuk produktivitas Anda, meningkatkan produktivitas Anda, atau lebih banyak dipakai hanya untuk sekedar mejeng ya, atau pamer gitu yang sifat yang justru malah kontraproduktif gitu. Mobil baru yang Anda beli, silakan Anda pamerkan kepada calon rekrutan Anda. Gue baru setahun udah diberi Prudential, gue udah bisa beli mobil. Itu adalah pamer yang positif. Ya. Tetapi pamer yang negatif adalah Anda memamerkan mobil Anda dan Anda do nothing di sana. Itu pamer yang negatif. Ya. Anda bertemu dengan nasabah Anda dan calon prospek Anda adalah teman Anda, tunjukkan ke sana ke nasabah Anda. Ini mobil dinas saya gitu kan. Saya baru setahun di Prudential dan saya dapat mobil dinas ini, Innova atau Avanza.
Oh keren dong, bertahun dapat mobil dinas. Iya, karena banyak di luar sana, orang udah kerja bertahun-tahun, bahkan nggak punya mobil dinas. Oke, jadi kalau ketemu prospek, ngomongnya ini mobil dinas. Tapi kalau ketemu calon rekrutan, ini adalah mobil saya. Ya, jadi masing-masing mobil itu dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan sales Anda. Itu masih oke, itu oke banget. Ya, so inilah step yang kedua. Stage yang pertama adalah bagaimana dari titik A menuju titik B sukses. Road to success-nya pertama seperti itu. Stage yang kedua adalah bagaimana kesuksesan itu growth, bertumbuh. Kalau Anda sukses pertama, habis itu Anda hanya cuma bersosialisasi, ngobrol ke sana, bahkan tingkat konsumsi Anda lebih tinggi dari biasanya, yang tadinya mungkin hanya beli makan di warung cukup, sekarang makannya harus di restoran, harus di mall. Dulu mungkin sebulan hanya ke mall sekali, sekarang setelah Anda menjadi AAD, ke mallnya setiap hari, ya bonjrot, yang boncos Anda gitu kan. Nah, hati-hati. Mungkin income Anda tetap, tetapi pengeluaran Anda meningkat sangat tajam. Bahkan kondisi keuangan Anda jauh lebih menyedihkan dibanding dulu ketika Anda belum sukses. Ya, itu adalah road to success yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Bahwa segala sesuatunya itu masih mungkin kita kejar. Sepanjang satu, kita punya kendaraan yang tepat. Yang kedua, kita punya bahan bakar yang tepat. Yang ketiga, kita punya rencana perjalanan yang tepat. Dan yang pasti, pastikan diri kita siap. Kesehatan kita, mental kita, fisik kita, itu siap. Ya, yang keempat. Yang kelima, pastikan Anda punya teman yang akan bergantian membawa kendaraan ini sampai ke tujuan. Bersama-sama, atau bukan, lebih tepatnya bersama-sama lah ya, bukan bergantian. Bersama-sama sampai ke tujuan. Ya. Ada quote yang mengatakan begini, kalau saya kepingin cepat, saya akan sendirian. Tetapi kalau saya kepingin lama, saya harus bersama-sama. Jadi, kalau Anda ingin suksesnya lama, silakan Anda bersama-sama. Karena dengan bersama-sama, dalam sebuah tim, maka Anda akan merasakan kesuksesan yang dalam waktu yang lama. Tetapi kalau Anda ingin cepat sukses, sendirian bisa. Tetapi kesuksesan itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Daya tahan seseorang itu ada batasnya. Ada batas tingkat kelelahan, ada batas tingkat kemampuan fisik, dan ada batas-batas yang tidak bisa Anda lawan. Itu sangat natural, sangat alamiah. So, akan lebih mudah kalau Anda maintain kesuksesan itu bersama-sama dengan teman-teman Anda, dengan partner Anda. Di awal, ketika Anda memulai pekerjaan ini, ketika Anda memulai bisnis ini, Anda memberikan contoh. Ingarso sung tulodo. Kemudian setelah mereka terekrut menjadi teman Anda bersama sama mereka. Tidak ada batas, tidak ada jarak. Mereka adalah partner Anda. Ingmatio bangun karso. Di tengah-tengah Anda membangun semangat, membangun kreativitas, membangun mimpi bersama-sama. Kemudian setelah mereka bisa jalan sendiri, maka Anda tuturi handayani di belakang, mendorong, sehingga mereka semuanya meraih kesuksesan bersama-sama dengan Anda. So inilah, menurut saya adalah keren ya, bisnis Prudential, karena bisnis ini nggak bisa sendirian. Ya, bisa, tapi tidak akan lama. Kalau ingin lama, harus bersama-sama. So, saya setuju dengan kata-kata Ki Hajar Dewantoro, Ingarso sung tulodo, Ingmatio mangun karso, tuturi handayani. Gitu deh, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda mau pingin meraih kesuksesan Anda, road to success, versi saya, ya begini. Versi saya, road to success adalah begini. Ya, enjoy the process, nikmati prosesnya, karena dengan proses itu Anda akan bisa menikmati perjalanan. Kalau Anda menikmati proses, tidak akan cepat lelah. Tapi kalau Anda tidak menikmati proses, Anda akan gampang capek, gampang kelelahan. Karena apa? Dihajar kanan kiri, terpaan angin, aduh, capek banget gua, gitu ya. Tapi kalau Anda menikmati cacian kanan kiri, hinaan kanan kiri, Anda anggap sebagai sebuah dinamika. Ya, it's okay lah, it's okay, ketawain aja, gitu ya. Kita tidak bisa berharap orang lain berubah. Yang bisa adalah kita harus mengubah diri kita sendiri. Orang lain boleh ngomong apa, mulut-mulut dia kok, otak-otak dia, ya silahkan mau ngomong apa saja. Tetapi itu bukan masalah. Itu akan menjadi masalah ketika Anda merespon. Ketika Anda merespon itu, maka itu akan menjadi masalah. Ketika Anda tidak merespon, maka itu bukan sebuah masalah. So, nggak usah respon. Nggak usah respon, nggak usah reaktif.
Ya, jalanin saja. Stick to the rules, stick to the plan. Pastikan Anda sampai ke tempat dengan tujuan dengan baik, sesuai dengan rencana yang sudah Anda tentukan bersama, sehingga Anda bisa mencapai tujuan kesuksesan tadi dengan tepat waktu. Ya, karena di Prudential hati-hati, range yang diberikan hanya 12 bulan. Range yang diberikan hanya 365 hari. Lewat 1 hari, selesai. Lewat 1 hari, Anda tidak bisa. Please, kasih saya waktu 1 minggu lagi. Nggak bisa. Lewat 1 hari, bahkan jangan lewat 1 detik, maka semuanya selesai. It's over. Pastikan Anda tidak kelelahan. Pastikan Anda tetap memiliki energi dan stamina untuk sampai ke tujuannya dengan baik. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan?